Ya, Janglin, Dev. Pesen kacamata istri. Itu kameranya siapa? Mas? Kameranya itu ada, kameranya Mbak Tia kemarin. Yang rencana apa buat itu Ustaz? Bagus. Supaya terlalu lonjong ya. Ayo, gimana tuh?
Udah mulai? Kita bisa? Sudah. Ya, sudah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, para peserta sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk melanjutkan program Al-Qur'an kita selama 2 pekan telah kita mulai. Insyaallah di mana kita pada kesempatan kali ini telah sampai pada surah Al-Quraisy. Surah-surah pendek surah Al-Quraisy. Baik, tanpa berpanjang lebar dan saya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir baik di ruang studio ataupun yang di rumah agar ikut berpartisipasi aktif ya, agar tidak malu untuk bisa bergabung ya dalam program ini secara langsung, bisa nanti diteskan apa yang telah didapatkan seperti biasanya. Baik, kita langsung mulai seperti biasa. Saya bacakan dan ditirukan ya, bagi peserta yang di studio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
amanahum min khauf. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. Untuk ayat terakhir ini, kalau ada yang nafasnya mungkin pendek, bisa dipotong, ya, ini khusus ya. Paling bagus seperti yang tadi, tapi ketika ada di antara kita yang tidak sanggup, nafasnya bisa dipotong. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, sampai di sini ya. Coba ditirukan sampai sini. 1, 2, 3. Alladhi at'amahum min ju' Wa amanahum min khawf. wa amanahum min khawf. Nah, ini alternatif yang ya berikutnya ya, cara yang kedua. Tapi tentu bagi yang mampu ringan ya, bagi yang ringan tentu cara yang pertama lebih ditekankan. Tapi bagi yang tidak, cara yang kedua inilah yang menjadi alternatif. Baik, sekarang kita baca bersama-sama dari bismillah, sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya. Baik, coba sekarang yang ada di studio dipraktekkan. Ya, pada kesempatan coba Pak Rudi, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Quraisy. Quraisy bukan Quraisy. Quraisy, Quraisy ya. Quraisy pakai sya. Iya. Li'ilafi Quraisy. Sya, Quraisy. Quraisy. Nah, ya. Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf, sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Yes, was pengsa. Ya. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya. Sekali lagi. Rihlatash shita'i was-sayf. Ya. Lebih panjang. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Bagus. Walyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. 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 Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min kh
di situ ketemu ju'u. Nah, coba. Alladzi at'am Ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, coba pakai cara yang kedua agar tidak terlalu berat. Sampai berhenti di minju. Nah, coba. Alladzi at'amahum min ju' Ya. wa amanahum min khawf. Baik, nanti untuk store-nya lebih baik pakai alternatif yang kedua nih ya, biar lebih bagus. Baik, saya kasih kesempatan bagi yang ada di luar via Zoom ini yang mau store, silahkan untuk memperbaiki bacaannya. Silakan di sini sebelum mungkin saya panggil, atau alangkah lebih baiknya ingin berpartisipasi aktif. Ya, siapa? Untuk membaca surah Al-Quraisy. Baik, di sini ada bagi yang perempuan coba di sini. Lutfiani Nurul bisa untuk coba ya, coba baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim I-nya panjang. Ila. ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, ya. Cukup bagus ya. Tadi untuk diingat ila, i-nya panjang. Ila fihim. Itu saja. Baik, yang lainnya silakan. Oh, ada Dwi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Iya. Baik, ya. Cukup bagus, ya. Jazakillahu khairan. Yang lain ada? Ada Mardiono yang cowok sekarang. Bisa ikut aktif? Ya. Oke. Ya, siap. Sekarang ada Niko Kusdiarto. Bisa? Baik. Oke, kita coba yang ada di studio dulu. Mas Najmi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf.
Coba diulangi ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Iya, yang tadi benar, sekarang salah lagi. Min ju'in. Di situ mendengung. Coba alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. baik, bagus. Ya. Cukup bagus. Ya, ada yang lagi mau ikut aktif coba memperbaiki atau mengetes bacaannya? Dipersilahkan. Yuniati Setianingsih. Berkenan? Bisa aktif? Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Ila, i-nya panjang. Ila fihim. Ila, ya coba. Iya, coba ayat terakhir diulangi. Tadi pada wa amanahumnya saudari membacanya pakai wa'ain, ya terdengar di situ. Coba sekarang diperbaiki wa'a biasa. Alladzi Iya, baik. Sekarang tadi ya ada dua catatan. Tadi yang pertama i-nya diperpanjang ya pada ayat yang kedua ila ya agar diperhatikan sebelum nanti setor kepada tennya. Yang berikutnya tadi pada wa amanu dibaca hamzah seperti biasa. Baik, terima kasih. Sekarang ada lagi yang ingin? Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Coba Ilham, coba baca Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, Ilham. Ya. Sekarang kita ya masuk dalam tadabbur dari surah Al-Quraisy. Bisa dibacakan ya dari saudara Saiful, baca Saiful. Surah Al-Quraisy dan maknanya, setiap ayat dibaca artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Iya, cukup. Ya. Dua ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ilafi Quraisy, ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf.
mereka adalah mayoritas ya bekerja sebagai pedagang. Ya. Mereka berdagang di musim dingin karena mereka mengalami dua musim, ya, musim dingin dan musim panas. Maka di musim panas mereka ya berniaga menuju Syam, dan di musim dingin mereka berniaga menuju Yaman. Nah, sehingga ini dua negeri yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang Quraisy ketika itu karena menyangkut kelangsungan kehidupan mereka dalam mencari penghasilan, mencari nafkah. Nah, kemudian di sini pula kenapa Allah Subhanahu wa taala, hikmah di antaranya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ya pada Jazirah Arab ya, di Mekah ketika itu. Karena Mekah ya selain di sana memiliki akhlak yang luhur ya secara kepribadian orangnya ya, bahkan menjunjung tinggi kejujuran, ini termasuk ya kepribadian yang kuat dari orang-orang Quraisy. Nah, mereka juga punya militansi dalam berniaga, sehingga ini jadi sebab menyebarnya Islam. Jadi hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidak ke Indonesia, tidak ke Amerika, tidak turunnya Islam di Eropa, tetapi Allah turunkan Islam di Jazirah Arab. Ya. Di antara hikmah lainnya adalah kenapa Islam itu turun di tengah gurun pasir. Kenapa tidak Islam itu turun di negeri Indonesia yang subur, atau di negeri misalkan Finlandia, Eropa yang dingin begitu ya. Karena apa? Karena di Jazirah Arab itu padang pasir itu suatu wilayah yang tidak dilirik oleh penjajah. Ya. Tidak dilirik oleh orang-orang yang ingin menguasai suatu wilayah. Sehingga orang-orang ya Arab ya, orang-orang Quraisy mereka punya pribadi dan tidak tercemari oleh ya ideologi yang berada di luar. Ini termasuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini muncul ya di tempat yang dijaga oleh Allah dari pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran dari luar yang menyimpang. Begitu. Ya, ini termasuk salah satu hikmahnya kenapa Allah turunkan Islam di Jazirah Arab. Ya, penjagaan Allah. Ya. Karena tidak diminati tempat tersebut oleh orang-orang ya penjajah. Baik. Ini hikmahnya, dan hikmah yang disebutkan di sini adalah apa? Yakni mereka memiliki jiwa sebagai seorang pedagang. Ya, betapa banyak di dunia ini negara-negara adikdaya, ya, adik kuasa yang justru ya menguasai perekonomian di muka bumi inilah. Ya, karena apa? Karena mereka punya misi penyebaran, ya, penyebaran perekonomian mereka. Sebut saja China, ya, Cina. China ini termasuk raksasa ekonomi paling besar ya di dunia ini. Karena mereka ya daya jelajah dunianya sangat dominan ya. Hampir semua negeri di muka bumi ini tidak bisa lepas dari produk Cina. Ini termasuk salah satu daya jelajah ya yang dimiliki oleh China ya. Dan inilah daya jelajah yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Mereka punya kebiasaan ya ke Syam dan ke Yaman, ke Syam, ke Yaman. Begitu pula Indonesia. Hikmahnya tadi, Indonesia ini masuknya Islam lewat mana? Lewat para pedagang. Inilah hikmah kenapa Islam menyebar juga. Ya, banyak sekali hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang mulia ini di negeri Jazirah Arab. Nah, kemudian dibacakan ayat berikutnya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Ya, lanjut. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Iya. Nah, nikmat ini ya, nikmat keamanan ya yang Allah berikan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tuntut kepada orang-orang Quraisy supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja, pemilik Ka'bah ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini termasuk luar biasa ya. Kenapa? Di negeri padang pasir ya yang identik dengan negeri barbar. Ya, bayangkan suatu wilayah yang gersang, tidak bisa ditanami pepohonan, buah-buahan, ya, tidak banyak buah-buahan yang bisa hidup di situ.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, tidak ada kelaparan di negeri Mekah. Di negeri orang-orang Quraisy. Ini luar biasa, ya. Disebabkan karena apa? Ya, karena wa amanahum min khauf. Karena Allah juga memberikan keamanan kepada negeri ini, ya. Keamanan dari penjajahan. Bahkan pernah ada suatu negeri yang ingin menjajah, yakni dari pasukan Abroha, ya kan? Abroha dengan segala keunggulan yang dimiliki prajurit senjata, dan mustahil orang-orang Quraisy melawannya. Tetapi dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini telah kita saksikan bersama-sama bagaimana Abroha diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nanti ya, kisah yang akan kita sampaikan pada surah berikutnya. Ya, surah Al-Fil. Ini surah Al-Quraisy. Nah, inilah keamanan yang Allah berikan tidak sembarangan, ya. Jarang sekali Allah berikan keamanan dan penuhnya makanan ini kepada suatu negeri yang justru berlawanan. Tempatnya gersang, tempatnya tidak banyak buah-buahan bisa tumbuh, bahkan di situ ya karena daerah gurun pasir rawan ada perampokan, pembegalan, ya. Tetapi dengan segala nikmat tersebut Allah berikan negeri itu negeri aman dan negeri yang penuh dengan ya rizki berupa makanan. Maka Allah tuntut falyabudu rabb hadzal bait. Maka dari itu wahai orang-orang Quraisy, sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Ya. Dan ini juga pelajaran bagi kita ya ikhwah sekalian, ya bahwasanya nikmat itu dituntut bukan hanya berucap lisan. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah berkata, ya, laisa syakir alladzi ya qala alhamdulillah. Bukanlah orang yang bersyukur yang hanya berucap alhamdulillah. Ya. Innama huwa alladzi yuqimu biha fi ta'atillah. Hanya saja orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat tersebut menegakkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah kita berkata bersyukur kalau kita dapat rezeki uang tetapi sholat kita masih bolong-bolong, belum dikatakan bersyukur. Ya. Jangan pernah kita dikatakan bersyukur kalau kita dikasih motor, tiba-tiba motor itu tidak digunakan untuk beribadah. Hadir ke majelis ta'lim, hadir ke sholat 5 waktu. Jangan pernah merasa bersyukur ketika motor tersebut tidak ada saham dalam ya digunakan untuk taat kepada Allah. Ya, kita lihat seluruh nikmat dari ya baju, dari kendaraan, rumah, ya. Tidak dikatakan rumah itu ya nikmat yang disyukuri oleh pemiliknya hingga rumah tersebut ditegakkan di dalamnya ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kita contoh rumah kita. Ya. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa kata para ulama maksudnya? Ya, maksudnya adalah rumah tersebut seperti kuburan yang tidak ada ditegakkan sholat sunnah di dalamnya bagi lelaki, tidak dibacakan tilawatul Quran di dalamnya. Ini rumah apa ini? Nah, ini nikmat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat ya yang telah Allah berikan kepada kita? Ini dituntut oleh Allah atas nikmat-nikmat ini. Baik, ini tafsir singkat dari surah Al-Quraisy. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada surah Al-Fil berikutnya. Kita masuk pada surah Al-Fil. Ya, preview surah. Ya. Baik, kita baca surah Al-Fil seperti biasa. Saya baca dan dituliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا
ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول bukan menggunakan ain faja'alahum ka'asfin ya ma ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul فجعلهم كعصف مأكول. baik. Sekarang kita bersama-sama membaca 1, 2, bismillah ya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول. Masih ada yang ma ya. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Baik. Sekali lagi kita bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Sekarang kita baca. Coba yang ada di Zoom, ruang Zoom ya. Saya prioritaskan dulu gantian. Ada Haidar Al-Fatin. Mau coba? Silahkan untuk mengecek bacaannya. Haidar Al-Fatin. Berkenan? Ya, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik, dicoba A-nya biasa saja. Yang untuk ayat kedua, alam, bukan Alam. Iya, betul. Alam yaj'al, coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang berikutnya, tadnya jangan ada pantulan tad. Tad itu tidak, itu untuk da. Da sukun. Kalau ini do, ditahan sekuat mungkin, tidak memantulkan. Fi tadlil. Tadlil. Coba. Bagus, iya.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagus. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus. Iya. Cukup bagus ya. Hanya tadi perhatian pada ya taub do sukun tidak dipantulkan ya. Kalau da sukun da tad. Kalau do tidak taub. Baik, terima kasih Mas Haidar. Kemudian dipersilakan yang lain ada bagi yang ingin bergabung seperti biasanya. Mungkin mau dicoba lagi yang mau ikut, silahkan. Iya, ada. Ustadz mau mencoba. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, sebentar. Kaifa fa'ala rabb, la-nya tidak ada jeda panjang. Kaifa fa'ala rabb, la rabb. Kaifa fa'ala rabb, itu yang pertama. Yang kedua, ka-nya juga tidak ada jeda. Tadi ada sedikit menjeda. Jadinya yang betul adalah kaifa fa'ala rabbuka bi. Rabbuka bi as. Ya, coba rabbuka bi as. Ya, coba. Alam tara? Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus, ulangi sekali lagi coba agar terbiasa. Ya. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Sekarang ada sedikit koreksi lagi pada kaifa itu jangan terlalu terburu-buru. Alam taro kaifa tidak, tetapi alam taro kaifa tidak tidak kaifa ya. Bagus ya, seperti itu. Silakan. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi cukup. Bi rabbuka bi. Jangan dijeda. Rabbuka bi. Rabbuka bi. Iya, bagus. Seperti itu. Ya, hampir sempurna. Ya, silakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Ya, seperti itu. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi maaf Ustaz salah. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagus. Wa arsala alaihim tayran maaf. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Iya, sekarang catatan berikutnya pada tayran. Tayrannya juga tidak ditahan. Tayran tadi tayran nah, ini tidak dipegang, tapi tayran ababil. Coba wa arsala alaihim tayran ababil. bagus. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bagus. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, bagus. Lihat catatan-catatannya ya. Mungkin nanti
bisa lebih fokusnya nanti rekaman ini nanti di-upload di YouTube. Ambil menit-menit yang direkam di sini agar saudari bisa fokus pada menit-menit itu koreksinya untuk menjadi bahan perbaikan saat ingin menyetorkan ya. Ya, Baik. nuhun Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan ada yang lain sebelum saya kasih kesempatan yang ada di studio. Ada mau coba nih Koko Sudiarto? Oh, dari kerja. Oh, iya. Jam kerja. Oke. Yang lain? Ya, Dwi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, Sadaqallah. Iya. Sekarang ya, terima kasih. Baik, sudah cukup bagus. Kemudian yang ada di studio silakan, coba Pak Rudi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, bagus. Silakan Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang bacanya setiap satu ayat diterjemahkan ya. Setiap satu ayat dari surah Al-Fil diterjemahkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, bagus. Ya, pada surah Al-Fil ini telah kita ketahui secara umum ya tentang kisah penyerbuan pasukan gajah. Ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah, kurang lebih 50 hari sebelum Rasulullah lahir. Ya. Dan dikatakan tahun gajah ya. Orang-orang Quraisy itu selalu memberikan nama tahun itu tidak dengan angka, tetapi dengan peristiwa yang paling fenomenal di waktu itu. Kalau kita menang dengan angka tahun 2020, tahun 2021 ya. Karena orang-orang Quraisy, orang Arab ketika itu mereka ummi, mereka tidak bisa baca dan tidak bisa menghitung. Ya, sehingga mereka menamakan tahun setiap tahunnya itu dengan peristiwa yang fenomenal di tahun tersebut. Ya. Nah, tahun ini ya tahun gajah disebabkan karena di tahun inilah terjadi peristiwa yang menakjubkan ini. Ya. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah lakukan kepada ya para penunggang gajah ya, yakni pasukan Abroha. Ya.
kisah yang sering kita dengarkan ini terdapat bantahan dari orang-orang orientalis, orang-orang sekuler orientalis nih. Bagaimana mungkin di Arab Saudi ada gajah ketika itu? Bagaimana di negeri padang pasir ada gajah? Gimana kita menjawabnya? Ya, ada yang tahu? Ini kisah fiktif, ya kan? Ya, siapa yang bisa jawab? Di mana asalnya gajah ini? Ya. Gajah ini dibawa oleh Abraha yang waktu itu menguasai Yaman. Ya, menguasai Yaman. Nah, dan timbul pertanyaan lagi, dari mana Yaman adanya gajah? Ya kan? Yaman bukan asal gajah. Gajah itu asalnya dari mana? Dekat dengan Arab itu negeri apa? Afrika, ya kan? Ya. Nah, dari sini ini orang nggak paham sejarah, ya. Karena apa? Abraha itu memang orang Afrika, ya. Abraha itu orang Habasyah, Ethiopia, ya. Nah, di waktu itu orang-orang Habasyah, Ethiopia itu ingin ya menaklukkan ya Zunawas yang merupakan raja di Yaman ketika itu. Dan Zunawas ini punya riwayat, mungkin kalian juga pernah dengar kisah Zunawas ini. Zunawas inilah yang menjadi ya pelaku pembunuhan besar-besaran Ashabul Ukhdud. Ya. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj kalian tentu tahu ada kisah ya dibuatkan parit untuk orang-orang Nasrani ketika itu belum ada Islam. Nasrani adalah agama yang benar ketika itu. Dan di Yaman ketika itu dibuatkan parit bagi orang-orang yang tidak mau beriman, dilempar ke situ. Ya kan? Ya, tidak mau beriman dengan ya kesyirikan Raja Zunawas. Nah, kemudian di situ kan kita mendengar ada seorang bayi ya dan ibunya kan? Seorang bayi dengan ibunya. Kemudian ketika ibunya dan dia Nasrani ibunya nih, ketika ibunya disuruh loncat ya ke parit, ya ibunya melihat bayi ini, ya, luar biasa, ya kan. Kemudian apa kata bayi ini, ya kan? Ya kata bayi ini kurang lebih, ya tidak usah takut, ya kan. Sesungguhnya kita berada di atas kebenaran. Loncatlah wahai ibu bersama bayi ini. Maka ibu ini pun ya loncat di dalam parit yang penuh dengan api tersebut. Nah, dalam kisah ini terbunuhlah kurang lebih puluhan ribu orang-orang Nasrani yang taat pengikut Isa alaihis salam. Nah, ada satu orang yang meloloskan diri dari ya azab ini, dari pembantaian ini. Satu orang ini berhasil ya melarikan diri, namanya Daus Dzu Sa'laban. Namanya siapa? Daus Dzu Sa'laban. Nah, melarikan diri dan dia seorang Nasrani. Langsung melarikan diri menuju Ethiopia yang dimana ketika itu rajanya ya Raja Habasyah ketika itu pemeluk Nasrani yang taat. Dia mengadukan kepada ya Raja Habasyah ketika itu, Najasyi, tentang apa yang dilakukan orang Yaman, yakni si Zunawas ini membunuh ya, disiksa kepada orang-orang Nasrani. Nah, baru situlah Raja Najasyi Ethiopia ingin membalas dendam. Maka dikirimlah Abraha dengan gajah-gajahnya dari Habasyah dengan kapal perahu yang besar menuju Yaman untuk menaklukkan atau mengalahkan Zunawas yang telah banyak membantai orang-orang Nasrani yang mukmin beriman ketika itu. Dan akhirnya ditaklukkanlah Yaman ya ketika itu oleh Abraha. Nah, disitulah Abraha membangun istana gereja yang megah yang membuat orang Quraisy itu merasa terganggu. Kenapa? Karena orang Quraisy sudah punya Ka'bah menjadi pusat sentral ya peribadahan dari Yaman, dari Syam, ramai orang berkunjung ke rumah Ka'bah itu. Kok dia malah bangun gereja megah? Ya, wisatanya jadi kurang kan? Ya, orang-orang Quraisy kan merasa terganggu nih. Ya kan? Ada wisata lagi nih ya di Yaman dibikin. Nah, orang Quraisy kemudian dengan ya kemarahannya sekelompok orang Quraisy malam-malam pergi ke Yaman mengencingi dan berbuang air besar di gereja yang dibangun Abraha ini sebagai penghinaan. Nah, kemudianlah Abraha marah besar dan bertanya, siapa kira-kira pelaku ini? Maka orang-orang Yaman memperkirakan ini sepertinya perbuatan kerombolan orang-orang Quraisy. Kok bisa?
karena mereka punya Baitul Haram, ya, punya bait, punya Ka'bah, dan kamu membangun gereja yang membuat mereka terganggu. Apa itu bait Ka'bah? Apa itu orang Quraisy? Ya, Abraha tidak tahu. Baru setelah itu, ketika sudah dikasih tahu, Abraha marah dan mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Ka'bah. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Tidak ingin membunuh orang-orang Quraisy, tapi hanya satu misi, untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini kisah yang ya kita dengar, ya kan. Dan singkat cerita, ya, karena panjang sekali cerita ini, ketika Abraha sudah ya sampai di pintu gerbang Mekah, ya belum masuk, ya maka Abraha membuat tenda-tenda beristirahat terlebih dahulu sebelum ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, disitulah ya Abraha mengambil 200 onta, menyita ya harta-harta milik orang Quraisy ketika itu, ya orang-orang Mekah. Di antaranya harta milik Abdul Muttalib, 200 onta yang digembalakan diambil semuanya oleh Abraha. Nah, ini bukan bajak laut tapi bajak darat, ya kan? Ya, diambil 200 onta itu. Nah, kemudian Abdul Muttalib ya yang merupakan pemegang kunci Mekah ketika itu. Istilahnya gubernurnya Mekah gitu kan ya. Nah, ketika itu datang dengan wajah yang tegap ya, masuk ke tempat ya istirahatnya Abraha yang berada di camping itu, berada di camp. Maka Abraha pun takjub dengan bagaimana perawakan Abdul Muttalib itu ya. Tampan, kemudian tegap, besar ya. Makanya kita harus meniru nih badan seperti ini ya. Ya kalau badannya terlalu kurus nih orang nggak segan ya kan. Sampai-sampai Abraha melihat fisiknya ya, karena Abraha kan orang Ethiopia, ya kan ya. Orang Ethiopia kebanyakan seperti apa? Kalau orang Quraisy besar. Saking takjubnya dia dengan fisik Abdul Muttalib ini, Abraha yang tadinya sedang duduk di kursi ya, di atas permadani ya, mungkin di atas ranjang yang disediakan, langsung dia ikut berdiri menyambut Abdul Muttalib, pemimpin Mekah ketika itu. Saking segannya. Dan ternyata Abdul Muttalib hadir ke situ tidak ingin mengemis agar jangan menghancurkan Ka'bah, tidak. Ternyata Abdul Muttalib hanya ingin meminta dikembalikan ontanya. Tolonglah, jangan ambil onta saya. Abraha kemudian geleng-geleng kepala. Saya kira kamu mengemis saya supaya tidak mau menyerang Ka'bah. Ternyata kamu pengen ontamu kembali, itu doang. Kamu pemimpinnya loh. Saya kira kamu ngemis urusan wilayah. Ternyata cuma kamu minta cuma itu aja. Baik, ya. Kata Abdul Muttalib apa? Ya. Amma ana Rabbul Ibil, saya ini hanya pemilik onta. Wal bait fa inna lahu rabb. Adapun Ka'bah itu, bait itu punya pemiliknya sendiri, urusan kamu sama pemiliknya katanya. Ya. Saya enggak punya urusan kamu urusan sama bait itu, karena dia ada pemiliknya sendiri. Kalau saya cuma mau selamatkan unta saya. Kamu mau berhadapan dengan pemilik Ka'bah itu silahkan. Sebegitu keimanan Abdul Muttalib, keimanan tentang ya rumah itu. Walaupun dia musyrikin ya. Orang musyrik tentu tidak memiliki keimanan yang benar. Baik, maka setelah itulah ya Abraha dengan pasukannya, dalam singkat cerita esok pagi, nah sebelumnya Abdul Muttalib sudah menginstruksikan seluruh penduduk Mekah agar keluar dari Mekah dan hinggap di tebing-tebing gunung-gunung agar jangan sampai ikut terkena azab, karena mereka punya keyakinan demikian. Ya, bahwasanya rumah ini yang dibangun oleh Ibrahim atas perintah Allah. Ya. Nah, kemudian terjadilah yang terjadi setelah dibangkitkan gajah-gajah besar tersebut, kurang lebih ada 12. Ya, jadi gajah itu sudah disediakan rantai-rantai, setiap lehernya diikatkan rantai, yang dimana rantai ini nanti akan diikatkan di setiap sisi Ka'bah. Sisi Ka'bah itu kan ada 4 ya kan ya. Nah, jadi setiap gajah nanti akan menarik ya sisi tersebut dari arah berlawanan masing-masing sehingga sampai roboh. Nah, ini yang distrategikan oleh Abraha. Dan ternyata ya setelah gajah itu, termasuk gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha sendiri, namanya Mahmud. Nah, namanya siapa? Mahmud ya. Nah, ini gajah besar di zaman itu. Makanya diserap menjadi nama gajah yang sudah punah, namanya apa? Mamut. Ya. Gajah besar yang sudah punah, ya gajah prasejarah itu kan ya. Namanya mamut. Nah, ini diambil dari kata ini. Karena peristiwa
itu Mahmud itu sempat populer di zamannya. Ini bantahan kepada orang orientalis. Ya, bantahan kepada orang orientalis yang memandang kisah ini fiktif. Karena nyatanya, ya, nama tersebut diambil sebagai nama ilmiah dari satu hewan prasejarah, hewan besar, gajah besar. Ya, karena memang orang di zaman di dunia ketika itu menyaksikan betul peristiwa yang sangat agung. Ya, ini gajah besar namanya mamut bisa tumbang, ya, karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya kisah yang melatar belakang. Ya. Maka dikirimkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Gajah ini tadinya tidak mau bergerak sama sekali, nggak mau maju ke Ka'bah. Ya. Tapi kalau disuruh balik badan, mereka mau jalan. Ya. Disuruh ngadep lagi ke Ka'bah, nggak mau jalan. Ya. Tapi ketika ngadep lagi ke belakang, mereka mau jalan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan burung ababil. Ya. Burung ababil, burung yang Allah kirimkan terhadap mereka. Sebenarnya namanya bukan burung ababil ya. Ya, ababil ini artinya berbondong-bondong ya, burung yang berbondong-bondong gitu, maksudnya seperti itu. Tapi sudah kadung di sini namanya burung ababil. Ya. Burung yang berbondong-bondong yang dalam satu riwayat warnanya hijau tetapi kepalanya menyerupai hewan yang sangat ganas. Membawa setiap burung batu bebatuan. Bahkan ya burung ini membawa batu-batu yang dituliskan di setiap batu tersebut nama-nama orang yang sudah Allah tentukan untuk dilempar. Ini keajaiban ya. Ini termasuk salah satu dari ya riwayat ya yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Bahwasanya burung-burung tersebut sudah tertulis nama-nama yang akan dihancurkan. Baik, ini kurang lebih seperti itu ya, bagaimana Allah menjadikan mereka kocar-kacir dan luar biasanya ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak membuat semuanya itu mati. Di antaranya Abraha. Abraha tidak Allah biarkan mati. Ya. Yani apa? Abraha ya setelah terkena azab ini dia tidak mati tetapi dia mengalami penyakit gatal yang luar biasa sehingga setiap dia menggaruk maka bagian dagingnya lepas. Ya. Nah, Abraha ini dalam keadaan seperti ini menyelamatkan diri sampai dia kembali pulang ke kerajaannya. Sampai ke sana sudah habis-habis kulit dagingnya dan akhirnya dia terbelah sampai jantungnya keluar ketika sampai di Son'a Yaman, di tempat ya kerajaannya. Nah, kemudian Aisyah ini juga menjadi bukti saksi dari sisa-sisa pasukan ini. Aisyah pernah mengatakan, aku melihat ya sisa-sisa tentara Abraha, mereka sekarang sedang meminta-minta di Mekah dengan keadaan buta dan kulit yang penuh dengan penyakit, meminta-minta di pintu-pintu Mekah. Ya. Ini saksi hidup. Nah, ini bantahan sekali lagi dari sekian banyak bukti inilah bantahan kepada kaum orientalis yang memandang kisah ini adalah kisah fiktif. Nah, demikian. Sehingga semakin kuat keimanan kita. Ya. Begitu. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, dilimpari ya dengan batu-batu yang telah dibakar dan Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular, ya, lubang-lubang. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini ya, tafsir singkat dari surah Al-Fil. Baik, sekarang kita lanjut pada ayat surah berikutnya. Surah yang ketiga. Pada surah apa? Surah Al-Humazah. Baik, langsung saja kita bacakan. Saya baca dan ditirukan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli Humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, kita coba Pak Rudi dibacakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, bagus ya. Kemudian coba Mas Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Wa'id. Nah, kalau dipaksakan bisa. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Sekarang yahsabu anna, coba. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Nah. Yahsabu anna malahu akhlada. Bagus. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Iya. Ya. Memang koreksinya masih sama ya pada Mas Najmi. Untuk A-nya dilatih dalam setiap keadaan, setiap fathah di awal, di tengah, atau sukun, ba, ya. Ya, cukup itu. Baik, saya kasih kesempatan bagi yang ada di ruang Zoom. Silahkan bisa ikut berpartisipasi aktif. Silahkan jika ada yang ingin menyetorkan bacaannya. Saya kasih kesempatan, silakan. Mungkin saya tunjuk saja. Ustadz, Di mau sini ada. Silakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, sekarang li-nya jangan dijeda. Likullihu. Coba. Maaf, sebentar. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, ikuti saya.
Wailul likulli hu. Wailul Wailul likulli hu. Ya, bagus. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, humaza, humaza. Humazatil Ya. lumazah. Iya, sekali lagi. Wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Malahu akhlada. Yahsabu anna malahu nama. Ya. annama yahsabu anna malahu. Naknya pendek. Naknya pendek. Yahsabu annama Yahsabu annama maaf. Ya. Yahsabu annama lahu ahladah. Ya, lanjut. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Iya, masih ada tamak kesalahannya ya. Sering menjeda pada perpisahan antara kata dengan kata yang lain. La yumbadanna nafil. Tadi nafil. Ya, coba. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La nafil. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Iya, bagus ya. Wa ma adraka mal hutamah. Iya, terus. Narullahil muqadah. Bagus. Allati tattali'ul 'alal afidah. Iya, tattali'u langsung. Tattali'u coba. Allati tattali'u 'alal afidah. Iya, bagus. Innaha 'alaihim mu'sadah. Oh, mu-nya bukan ain. Mu, ya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Bagus. Fi 'amadin mumaddadah. Bagus, ya. Baik, terima kasih. Cukup. Tadi fokus perbaikannya seringkali memberikan jeda atau tambahan panjang pada perpisahan antara satu kata dengan kata yang lain, yakni pada spasi-spasi di dalam ayat, ya terkadang memberikan jeda. Ya, baik, ini kesalahan paling banyak. Insya Allah tadi sudah diperbaiki. Ya, terima kasih. Baik, kesempatan bagi yang lainnya. Silahkan. Ada yang mau ini? Ya, saya cukupkan ya, karena waktunya sudah mau habis. Kita akan sedikit mengambil pelajaran yang ada di surah ini. Pada kesempatan kali ini pada surah Al-Humazah. Coba dibacakan Ilham, dibacakan ayatnya satu ayat demi satu ayat dan ya maknanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Baik, cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang pengumpat. Ya, humazah pengumpat di situ maknanya. Pengumpat dan lumazah. Apa lumazah di situ maknanya? Pencela. Apa perbedaannya pengumpat dan pencela di sini? Adalah pengumpat adalah mereka yang membicarakan kekurangan orang ketika orangnya tidak ada. Senada dengan riba. Ya, dari sini ya jelas bahwasanya setiap ada ancaman dari suatu perbuatan di dalam Al-Qur'an, celakalah, maka ini termasuk dosa besar. Ya. Jadi perbedaan dosa besar dan dosa kecil adalah apa? Jadi dosa besar itu diancam-ancamkan dengan suatu siksaan atau laknat ya bagi yang melakukannya, maka itu dosa besar. Adapun dosa-dosa yang disebutkan tetapi tidak diiringi dengan ancaman-ancaman siksaan, laknat ya, maka ini bukan dosa besar, bukan. Ya, tetapi tadi dikatakan ya la kibara bil istighfar wala saghair bil istimrar. Kata para ulama, tidak ada dosa besar kalau itu kita dengan bertobat akan diampuni, dan tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan berulang-ulang. Ya, demikian. Ini perbedaannya ya, perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang diiringi dengan laknat atau ancaman siksaan neraka. Adapun dosa kecil, ya ini dosa yang tidak ada berurutan dengan ancaman atau tidak ada penegasan dengan ancaman tertentu, laknat ya dan yang lainnya. Nah, kemudian ghibah ini juga dosa besar, sehingga saking besarnya dosa ini Rasulullah SAW pernah diperlihatkan suatu pemandangan di neraka, ya Pak, ya suatu kaum lahum azfarum min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka orang penduduk neraka ini ada yang sekelompok memiliki kuku-kuku yang panjang terbuat dari tembaga. Ya. Yahmashuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sendiri. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu, wahai Jibril? Maka kata Jibril alaihissalam, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka itulah orang-orang yang dulu di dunia itu mereka makan daging manusia, bangkai. Ya, maksudnya yang membicarakan riba. Karena riba itu makan bangkai saudara kita. Ya. Dan wa yaqa'una fi a'radihim, mereka yang sering menjatuhkan kehormatan manusia. Nah, ini bagaimana Islam melindungi kehormatan seorang muslim, ya, saudara kita, ya, seiman dan seislam. Tetapi membicarakan orang kafir ini bukan ghibah, ya. Karena ghibah itu tadi membicarakan saudara seiman. Kalau orang kafir tingkatannya berdosa, tetapi ya kita misalkan punya tetangga kafir, ya kan, ya, tanpa ada sebab-sebab kita ngomong dia itu pelit, ya, dia itu gini, ya kan. Itu juga berdosa karena itu menimbulkan kerusuhan atau suatu perpecahan dalam suatu sistem sosial, itu dosa, tetapi dosanya tidak sebesar ghibah, ya. Begitu. Beda kalau kita membicarakan orang kafir karena ke agama mereka, ya kan? Dijelaskan tentu ya kesalahan orang-orang kafir, menyembah berhala, menyembah yang lain-lainnya. Tetapi ketika membicarakan person orang kafir, yang dimana di situ bisa menimbulkan suatu kegangguan tatanan sosial rumah tangga atau kehidupan bermasyarakat, tentu ini juga tidak boleh, dilarang, ya, karena Islam melarang perpecahan dalam manusia, baik secara menimbulkan konflik itu dilarang. Baik, ini ya larangan menggunjing atau ghibah atau mencela, mengumpat. Nah, orang-orang seperti ini juga memiliki kebiasaan alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka ini punya kebiasaan mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ya, duit itu habis dapat dihitung, ya kan? Keluar sedikit dihitung lagi. Masuk sedikit dihitung terus, ya kan? Kayaknya takut kehilangan sesuatu dan senang dapat sesuatu itu senang banget ya, dari duit. Sehingga hal ini melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pedagang ya.
Ya, para pedagang ini dapat satu sedikit langsung dihitung, ya kan? Ya, belanja sedikit langsung dihitung, ya. Terlalu hati-hati sekali dalam urusan keuangan karena bukan masalah untuk kepentingan bisnis usahanya supaya aman, tapi memang hatinya senang hitung duit, ya. Ya, ada seorang bertanya kepada saya waktu menjelaskan ini, saat pekerjaan saya sebagai bendahara memang kerjanya hitung duit, gimana? Ya beda. Kalau seperti itu memang tuntutan, ya, tuntutan profesi. Beda dengan tadi kecintaannya kepada harta itu yang membuat dia selalu ngitung uang, ngumpulkan uang. Ya, ini adalah tercela yang membuat dia lalai dari Allah. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira hartanya mau dibawa mati. Ya, mengekalkannya. Enggak. Padahal harta tidak bisa kita bawa semua. Ya, baju yang kita miliki satu lemari yang akan dibawa kain kafan, ya kan? Ya, rumah segala yang kita usahakan seumur hidup, ya, tidak ada yang dibawa, ya. Kita malah kasih kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Ya. Jadi ini ya perlu kita introspeksi pada diri kita. Jangan jadikan cita-cita dunia ini menjadi cita terbesar. Ya, Rasulullah bersabda, ya, ya Allah, la taj'alud dunya ya akbaru hammina. Ya. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami. Ya. Di situ Rasulullah tidak melarang bercita-cita memiliki dunia, tidak. Tetapi jangan jadikan dunia menjadi ya akbaru hammina, cita-cita besar kami, kata Rasulullah. Maka boleh kita jadi orang kaya, boleh. Tapi itu jangan jadi cita-cita utama. Pengen jadi orang kaya, iya. Sebabnya apa? Agar saya bisa masuk surga lewat jalur seorang yang bersedekah. Nah, ya gitu. Saya pengen jadi masuk surga, iya. Karena apa? Saya ingin masuk lewat pintu, lewat amalan yang mendekatkan kepada Rasulullah seperti 2 jari ini dengan membuat panti asuhan yatim piatu. Nah, begitu. Ada niat besar yang paling besar, yakni untuk akhirat. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak, ya harta itu tidak akan mengekalkannya, enggak akan pula dibawa mati. Bahkan dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Ya, wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah? Narullahi al-muqadah. Narullahil muqadah, yakni azab yang menyala-nyala. Ya. Dan kalau kalian tahu, ya, neraka ini nyalanya bukan nyala terang, tapi justru gelap. Ya, lucu ya. Ya, lampu kalau nyala jadi terang, tapi neraka itu kalau nyala itu gelap karena apinya berwarna hitam. Nah, apinya berwarna hitam. Nah, ini dalam ilmu fisika ini ya, ini menarik. Kenapa? Semakin tinggi suatu api semakin gelap. Ya, coba api biru sama api kuning, panas mana? Api biru, ya kan? Makin biru api itu makin tinggi derajatnya. Ya, jadi secara fisika terbukti. Dan di neraka memang betul ya, apinya itu warnanya hitam. Ya kan? Ya, saya pernah dulu ya, ini saya tidak mengajarkan ya. Ya, istilahnya dulu sempat ya kan waktu mahasiswa ikut-ikut nonton kartun ya kan. Ya, seperti kalian mungkin ya, Naruto ya kan. Ini ada filmnya Naruto ini keluar ilmu apinya warna apa? Warna hitam. Ini jangan-jangan dia dengerin tafsir surah Al-Humazah. Apinya warna hitam, ya kan? Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya api neraka itu warnanya hitam. Bayangkan ini dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya 1400 tahun yang lalu. Bahwasanya api neraka itu warnanya hitam. Tapi uniknya orang-orang belakangan baru tahu ilmu-ilmu ya suatu fantastis ya, api warnanya hitam. Memang betul secara fisika semakin gelap suatu api, semakin gelap api tersebut. Dan 1400 tahun lalu telah Allah jelaskan lewat lisan Rasulullah bahwasanya api neraka itu warnanya hitam. Menakjubkan. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah, ya, di mana api ini membakar enggak cuma sampai kulit, tetapi sampai hati, ya. Sampai hati, bayangkan sampai jantung. Ya. Api membakar sampai jantung. Uniknya malah enggak dibikin mati sama Allah.
jantung dalam semua anggota badan sampai ke dalam itu dibakar terasa, tetapi tidak membuat si penghuni neraka mati. La yamutu wa la yahya, nggak hidup nggak mati, ya kan? Ya, ini tentu siksaan yang sangat pedih sekali. Ya, innaha alaihim muqsadah. Ya, sesungguhnya api itu ditutup rapat. Ya, bayangkan kita kalau kebakaran rumah, orang-orang itu pasti berusaha membuka jendela, wah, lari dalam keadaan terbakar. Kalau penduduk neraka enggak, pintu-pintu neraka semuanya ditutup, ya, sempit, ya. Fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat pada tiang-tiang panjang. Bayangkan kayak sate, ya, diikat, ya. Diikat dan dibakar. Ya. Nas'alullah as-salamah. Semoga kita diberikan Allah keselamatan, ya, tidak menjadi penduduk neraka. Naudzubillah. Kalau perlu kita masuk surga tanpa neraka, ya. Karena masuk surga itu dua cara, langsung masuk surga atau masuk lewat neraka dulu, ya kan? Nah, jangan sampai kita masuk neraka dulu. Ya. Tapi ya berat juga sih. Ya. Tapi kita berusaha, ya, selalu optimis. Baik, ini pelajaran yang ada pada surah Al-Humazah agar kita jangan terlalu sering, ya, jangan terlalu menjadikan dunia ini cita-cita besar kita. Diancam orang seperti ini yang memiliki kecintaan yang besar terhadap harta. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bolak-balik ngumpulin harta, ngitung-ngitung, ya, seakan-akan takut kehilangan. Ini pelajaran besar dari, ya, surah Al-Humazah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi untuk ujiannya bagi para peserta gimana? Ada waktunya? Belum? Belum, ya sudah. Nanti diinformasikan di grup WhatsApp saja. Ya, dijadwalkan kalau bisa ujian kuisnya pada sore hari ini kalau bisa, ya. Dan ingin menginformasikan pula kepada peserta ikhwan agar nanti zuhur menyetorkan bacaannya kepada saya seluruhnya, ya, yang peserta ikhwan, dan bagi yang tidak punya kesempatan di zuhur bisa mengambil sesi kedua di ibadah asar. Saya akan standby sampai sebelum maghrib, insya Allah saya berikan kelonggaran bagi yang bekerja, ya. Demikian. Ya. Ya. Sampai kemarin saja, sampai Al-Ma'un, ya. Baik, cukup, ya. Kita